Putra, dan Roh Kudus. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari sekalian. Selamat sore, selamat datang sidang perkabungan yang kami muliakan. Pada sore hari ini kita semua berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga, sebagai satu marga, sebagai satu ohoi, sebagai umat rukun, umat lingkungan. Kita semua datang dalam satu perasaan yang sama, yakni perasaan sedih akibat kepergian dari istri terkasih, mama, tante, sahabat kita yang terkasih, Francina Rumlis Mayabubun. Dan hari ini kita mengupacara,kan beliau bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang sama para murid, "Aku pergi menyiapkan tempat bagi kalian. Dan setelah itu saya akan kembali menjemput kalian untuk ada bersama aku." Sehingga hari ini dia yang naik ke surga menyiapkan tempat itu untuk ibu terkasih Francina. Supaya perayaan ini layak di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak, mohon ampun untuk semua kelalaian dan keterbatasan kita, supaya pantas merayakan ibadat suci ini. Bersama-sama kita ucapkan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengasihani saudari kita Francina, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa Francina Rumlis Mayabubun, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudari kami Francina Rumlis Mayabubun percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan dia menikmati kemuliaan. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hidup orang jujur ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati. Kesudahan mereka dianggap malapetaka, dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka menikmati ketentraman. Meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Laksana emas dalam dapur api mereka diperiksa, lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Sebab kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalian jangan cemas, percayalah kepadaku dan juga kepada Allah. Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat. Seandainya tidak demikian, pasti kukatakan kepadamu. Sungguh, Aku pergi menyediakan tempat itu. Aku akan kembali dan menjemput kalian, supaya di mana aku berada, di situ pula kalian berada. Kamu tahu kemana aku pergi, dan kamu tahu jalannya."
Lalu kata Thomas kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami tahu jalannya?" Yesus menjawab, "Aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi itu saya misa bertubi-tubi. Dari jam 6 pagi saya misa di Langgur, habis itu saya misa di Kolser, habis itu saya datang untuk anak-anak tes masuk ke SMP seminari, habis itu langsung saya lari pergi misa lagi, pemakaman. Itu waktu bupati punya Oma. Dan habis ini jam 6 juga saya misa di Langgur, tapi tidak mungkin lagi jadi saya minta ganti. Tapi tadi itu pas mereka masih sambutan di kubur Cina, saya langsung mengundurkan diri, saya bilang, saya ini orang banyak tapi ada satu orang penting yang harus dilayani. Satu orang ini harus saya pergi karena Mama Serani. Macam Francina ini sama Mama Serani. Jadi dia bahagia sekali ketika saya kasih video. Orang pertama yang terima saya waktu saya turun dari pesawat pada waktu misa pertama adalah beliau. Jadi dia bilang, wah dia bangga sekali. Saya bilang, kok bangga karena apa? Wah, kok bapak sama kok mama saja yang bukan pegang tangan yang pertama, saya yang pegang pertama. Karena iya saya yang kalungkan bunga tuh. Jadi dia bangga sekali. Jadi waktu saya kasih video dia bangga sekali. Nah, terus dia bangga karena dia selalu mendampingi saya ketika pergi misa pertama. Dia dampingin, dia bangga. Iya, memang tidak sia-sia anak Serani jadi pastor. Terus saya bilang, kok tenang saja karena nanti kok mati juga pasti dengan bangga juga saya akan kuburkan Mama Serani. Tugas dan tanggung jawab seorang Mama Serani, orang tua Serani adalah menjaga iman anak-anaknya supaya tetap berada dalam iman yang sudah diterima pada waktu pembaptisan itu. Nah, jaga iman saya tuh, jadi saya sudah jadi pastor, jadi nanti mati itu jalan lurus ke surga. Karena ya Mama Serani jadi nanti kalau kan saya guyon sama beliau, kalau mati juga pasti masuk surga karena ya kita berdoa untuk Mama Serani, ya minimal setiap kali misa ingat dalam perayaan Ekaristi mendoakan mereka yang telah meninggal dunia, tunduk sejenak buat Yesus sih. Sama Mama Serani mati ya, jadi kasih buka jalan supaya dia pergi ke sana. Ada orang dalam di atas sana. Dalam pengalaman sakitnya beberapa kali saya lewat, lalu mampir hari raya harus mampir dan selamat sama Mama Serani dan kasih ingat dan lain-lain sebagainya. Tapi karena kita banyak tugas dan tanggung jawab, tapi percayalah kita selalu mendoakan. Hari ini kita semua mendengarkan sabda Tuhan. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Dan surga adalah tempat di mana kita semua akan menuju ke sana. Tapi untuk menuju ke surga hari ini Tuhan Yesus dia bilang, dan juga sang kebijaksanaan, mau masuk surga itu kita harus dibakar dulu. Dibakar seperti emas dalam dapur api. Emas itu, nah, siapa yang pakai emas di leher itu? Yang pakai emas di leher, di tangan itu, nah mami ini punya emas besar, salib besar di baju sana itu. Nah itu dia akan menjadi emas seperti itu karena dia harus masuk dapur api dulu. Dia harus masuk dapur api, dibakar dulu, lalu kemudian diolah, lalu kemudian menjadi butiran-butiran, lalu menjadi hiasan, lalu orang bilang, "Ois, ya pakai emas sih." Itu barang mahal. Barang mahal itu dia hanya bisa menjadi mahal karena sebelumnya dia sudah dimasukkan dalam dapur api seperti bacaan pertama sang kebijaksanaan tadi. Demikian juga untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, dia harus masuk dalam dapur api dulu. Itu di dunia. Nah, mau masuk ke surga itu harus melewati dapur api dulu. Harus disucikan dulu, harus dibakar dulu. Yesus hari ini dia bilang, pesannya kepada kita semua, "Aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kamu. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Aku akan memanggil kalian supaya tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Jangan cemas, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Itu. Jadi di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Tempat di mana manusia akan mengalami sukacita, tempat di mana manusia akan mengalami kebahagiaan. Nah, kenapa Tuhan Yesus dia bilang dalam Injil pada hari ini waktu dia terangkat ke surga dan juga pesan yang disampaikan kepada kita, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Karena kalau Tuhan Yesus dia tidak bilang hal ini, maka kita semuanya akan terbang.
Waktu ketong mati, pasti ketong semua akan menjadi gentayangan karena kita semua tidak pernah tahu ini mau pergi di mana. Maka harus butuh penunjuk jalan. Harus ada orang yang kasih tunjuk jalan, baru kita bisa sampai ke sana. Seseorang hanya bisa menjadi penunjuk jalan kalau dia pernah datang ke tempat itu. Siapa penunjuk jalan itu? Hari ini Yesus dia katakan, aku ini jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus dia bilang, saya ini jalan kebenaran dan kehidupan karena dia datang dari surga. Maka dia tahu jalan menuju ke surga sana. Dia bilang, kau lewat sini, kau lewat sana, baru sampai ke situ. Maka dia bilang, aku ini jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Titik. Dia menjadi satu-satunya penunjuk jalan bagi orang percaya untuk mengalami keselamatan. Tapi dia bilang, bagaimana seseorang bisa mengalami surga? Seseorang bisa dihantar oleh Yesus masuk dalam rumah Bapa itu. Yesus dia bilang apa? Percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Harus percaya dulu. Karena tidak mungkin seseorang kita percaya dia untuk menjadi penunjuk jalan kalau kita ragu-ragu dengan dia. Mana mungkin kita mau minta seseorang untuk antar dia lalu kita ragu. Ya pasti tidak klop di situ. Harus percaya dulu sama orang ini. Dia sendiri akhirnya mengatakan bahwa pada akhir zaman itu aku akan datang untuk membangkitkan Anda semua. Pada waktu penghakiman terakhir, Yesus dia pasti akan datang untuk membangkitkan orang mati. Tapi masalahnya Tuhan Yesus dia bilang masuk ke surga itu pintunya kecil, pintu itu sempit. Ya, maka sudah pasti ya Winas ya kok badan besar jadi ya pasti tidak bisa masuk surga karena ya pintu surga itu sempit, jadi kamu yang badan-badan besar itu semua pasti tidak bisa masuk surga karena pintu surga itu dia sempit. Maka ya karena Yesus dia bilang pintu itu sempit, maka setiap orang berlomba-lomba melewati pintu yang sempit itu. Jadi rasa-rasa diri saya kamu yang badan-badan besar ya Bapak Jack ya pasti ya tidak bisa masuk surga lagi, badan terlalu besar jadi masuk surga ya Tatoki jadi pasti tidak bisa masuk surga, maka harus kasih kurus badan sedikit. Tapi bukan itu. Badan besar, lemak itu banyak, tidak bisa masuk karena itu adalah lemak-lemak dosa. Jadi dosa dia nanti ke sini. Nah, itulah yang dimaksudkan. Jadi lemak-lemak dosa itu terlalu banyak sehingga dia tidak masuk dalam surga. Dia masuk ini pintu sempit jadi keluar. Maka Petrus bilang, "Kau keluar dulu. Kau pergi di mana?" "Kau pindah penyucian dulu." Pergi supaya apa? Dibakar sudah lemak-lemak yang tadi itu. Lemak ketebur, apa bisa dia tahan abun lauk sampai dia tipis sedikit. Setengah mati baru bilang sudah sampai api penyucian dikikis pelan-pelan sedikit-sedikit. Oh, sekurus ini baru tinggal serat satu kali dorong masuk surga. Itu. Maka tadi pasal pertama dia bilang untuk masuk surga, untuk mendapatkan sesuatu yang bagus dia harus masuk di dapur api dulu. Itu pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Francina adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan itulah jaminan keselamatan bagi dirinya. Setiap kali orang meninggal dunia, pastikan kita berdoa begini. Semoga arwah Francina Rumlus Mayap Ubun diterima dalam kerajaan surga. Intensi misa dari Narko Mayap Ubun. Berdoa untuk mama terkasih Francina Rumlus Mayap Ubun, semoga dosa-dosanya diampuni dan dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Nah, di situ tujuan utama hidup umat manusia adalah mencapai surga. Nah, hari ini Yesus dia naik ke surga. Ketika Yesus dia terangkat ke surga, itu hal penting yang mau disampaikan. Peristiwa Tuhan Yesus hari ini dia naik ke surga, itu adalah dia mau mengatakan bahwa tujuan hidup umat manusia itu terarah menuju ke surga. Dan yang kedua adalah dia bilang dia pergi ke surga sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, itulah janji dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam kebersamaan ini mari kita semua mendoakan keselamatan jiwa dari saudari kita Francina sambil juga memohonkan keteguhan dan ketabahan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka semua ditabahkan supaya menerima peristiwa ini sebagai peristiwa iman bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Francina adalah yang orang percaya kepada Kristus, maka saat ini dia mengalami bahagia bersama Bapa di surga, tidak sakit lagi, tidak menderita lagi, karena dia sudah mengalami kebahagiaan bersama Bapanya di surga. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, beban yang Engkau pikulkan kepada saudari ibu kekasih kami, Ibu Francina Rumlus Mayabubun, kini telah Engkau ringankan.
Semoga ia Engkau terima juga sebagai persembahan yang berharga bagimu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Kini keluarga yang ditinggalkan juga datang menghadapmu. Semoga segala bebannya Engkau ringankan. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau berkenan menerima seberapapun jasa yang mampu kami persembahkan, walaupun Engkau tidak memerlukannya. Semoga Pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita, terima keselamatan jiwa dari saudari kita Fransina dalam doa agung yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, jenazah ini diberkati dan akan diberangkatkan. Kami mengundang kepada kaum keluarga, sanak saudara untuk berdiri mengelilingi peti jenazah untuk kita doakan dan kita berikan penghormatan terakhir. Doa penyerahan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami merasa bersedih hati karena istri, mama, oma, tante, teman, sahabat kami yang terkasih, Fransina Romulus Maya Ubun, Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Namun di balik duka cita ini, kami percaya bahwa ada sukacita besar karena Yesus Putra-Mu telah mendahului dia menyediakan tempat di rumah-Mu. Ya Bapa, terimalah Fransina dalam kebahagiaan kekal, dan curahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga yang ditinggalkan ini. Berikanlah mereka ketabahan iman untuk menerima kebijaksanaan-Mu dengan bantuan umat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita berpisah dari istri, mama, oma, adik, kakak, tante, teman, sahabat kita yang terkasih, Fransina Romulus Maya Ubun. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan diricikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Masuk dalam kerajaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus memberkatimu. Semoga kita memiliki engkau masuk dalam kerajaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus memberkatimu. Kita mendoakan 3 kali salam Maria, mohonkan bantuan doa dari Bunda Maria menghantarkan saudari kita Fransina ke hadapan putranya Yesus Kristus untuk mengalami kebahagiaan dalam surganya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
penerima Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penerima Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Saudariku Fransina, berangkatlah menuju rumah Bapa dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memberkatimu. Saudara-saudari terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita menghantar istri terkasih, ibu, kakak, adik, tante, teman, sahabat kita yang terkasih, Fransina Romulus Maya Ubun, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat, diberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir. Jenazah ditutup dan kita berangkat menuju ke kuburan. Sebelum berpisah dengan istri, ibu, tante, adik, kakak, teman, sahabat kita yang terkasih, Fransina Romulus Maya Ubun, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini melambangkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan Fransina dalam keluarga abadi
yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudari kami Fransina Rumnus Mayapubun dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati yang sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohonkan berkat atas makam ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, sucikanlah makam ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar hamba-Mu Fransina yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Peti jenazah dimasukkan ke dalam makam. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Fransina sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Amin. Semoga doa-doa kita mengiringi saudari kita Fransina dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Semoga kuntum hidup ilahi yang ditanamkan dalam diri saudari kita Fransina Rumnus Mayapubun mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Amin. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memulihkan saudari kita Fransina dalam kebangkitan orang-orang. Amin.
Saudariku terkasih Fransina Rumlus Maya Bubun, semoga saudari memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita satukan semua doa permohonan kita, teristimewa keselamatan jiwa dari istri, mama, adik, kakak, teman, sahabat kita yang terkasih Fransina Rumlus Maya Bubun, dalam doa agung yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, kesalahan kami, berikan kami pengampunan yang bersalah kepada kami, jangan masuk ke dalam kegelapan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Saudara-saudari terkasih, mari kita hening sejenak, kita mendoakan saudari kita Fransina. Kalau hari-hari kemarin mungkin Fransina melakukan sesuatu, kata-kata atau tindakannya melukai hati Anda semua, saat ini mari kita semua memaafkan dia supaya dia pergi menghadap Tuhan dengan sukacita dan hati yang bersih. Kalau ada kata-kata tindakan dari saudara-saudari yang menyinggung, bahkan melukai hati Fransina, saat ini juga mari kita maafkan dia. Fransina sebagai istri dan sebagai ibu telah melakukan yang terbaik untuk suami dan anak-anak serta kaum keluarga. Maka mari kita ucapkan terima kasih atas semua cinta kebaikan yang telah dia berikan kepada kita semua. Dan kita mendoakan satu kali salam Maria, mohonkan bantuan doa dari Bunda Maria untuk memberkati Fransina, menghantarnya kepada putranya Yesus Kristus. Tapi satu kali salam Maria ini juga kita persembahkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Akhirnya kami semua mengucapkan selamat jalan kepada Fransina. Terima kasih atas semua cinta pengorbanan yang telah kau berikan kepada kami semua. Maafkan kami semua atas semua kelalaian dan keterbatasan kami. Kami akan senantiasa mendoakanmu, dan jadilah malaikat bagi suami dan anak-anak serta kaum keluargamu. Selamat jalan Ibu terkasih Fransina Rumlus Maya Bubun. Tuhan bersamamu. Tuhan berilah Fransina istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal, teristimewa semua orang yang dimakamkan di lokasi ini, beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan ini ibadat dan upacara pemakaman dari istri,
Mama, Tante, adik, kakak, teman, sahabat kita terkasih, Francina, Rumlus, Maya, Ubun sudah selesai. Saat ini kita ikuti bersama acara penaburan bunga. Yang pertama, disilakan kepada Bapak Pastor Budi untuk menaburkan bunga pada makam. Selanjutnya disilakan kepada Ibu Ketua Dewan Pastoral untuk Selanjutnya disilakan kepada Ibu Suster yang berkenan hadir untuk menaburkan bunga. Diikuti oleh staf perangkat, Ketua BSO, selanjutnya disilakan kepada manajer CUAH bersama staf yang hadir untuk boleh menaburkan bunga pada makam. Selanjutnya disilakan kepada Bapak Ibu kepala-kepala sekolah yang berkenan hadir untuk boleh ketua-ketua kelompok kategori rukun, bahkan anggota Dewan Stasi yang berkenan hadir untuk boleh menaburkan bunga pada makam. Selanjutnya disilakan kepada kaum keluarga ngabuk yang dari Ibu, yang dari Hoiren, selanjutnya yang terakhir disilakan kepada suami, anak-anak, anak mantu, cucu, adik kakak, semua keluarga yang ditinggalkan disilakan untuk boleh menaburkan bunga pada makam sebagai tanda penghormatan terakhir.
Hadir persembahkan pada pemakaman hingga pada acara semua kaum keluarga kita semua yang hadir di saat ini sekali lagi disampaikan terima kasih, dan atas nama keluarga kami mengundang Bapak Pastor, Ibu Ketua DPS, Bapak Kepala OHOI, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum keluarga kita